Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Wasyadi, tetap di channel Sahabat Garden. Oke, kali ini kita lanjut ke part 2 ya, untuk istilah-istilah pengangguran. Langsung saja juga simak, nanti ada pengumuman kuis. Yang ini juga ada kuisnya lagi, silakan komen juga, nanti kita undi kita umumkan di video berikutnya. Oke, silakan langsung simak video part 2 tentang istilah pengangguran. Selanjutnya ajir atau rambatan anggur. Rambatan anggur biasanya yang sudah kita produksi juga seperti gambar ini. Nah, seperti itu. Itu lebih mudah ya, praktis, tinggal dibengkokkan aja, bisa pakai. Kalau ban itu kan di mana-mana ada roda, makanya roda atau ban motor atau mobil bisa. Nah, itu bisa untuk membentuk. Atau ember atau planter bagnya itu juga bisa untuk membentuk. Jadi kita kirimnya masih bentuk batang ya, masih lonjoran, istilahnya panjang-panjang gitu. Nanti untuk aluminiumnya tinggal ditekuk. Kalau paralonnya sudah kita kasih lubang. Oke, selanjutnya kalusting atau teknik penumbuhan akar terlebih dahulu dari stek atau tahapan awal sebelum keluar akar. Biasanya lebih aman itu keluar akar dulu baru tunas. Nah, jangan kebalik, kadang ada yang seneng kalau tunasnya dulu. Nah, itu biasanya rawan di situ karena di bawah belum ada penyerapan nutrisi, di atas sudah harus dimasak. Nah, ngambilnya dari mana kalau dapurnya belum ada, yang pencari makannya belum ada tapi sudah dimasak. Nah, seperti itu ya. Tekniknya biasanya memakai kokopit bisa, ditaruh di pasir bisa, atau mungkin serbuk gergaji, tapi harus sudah dicuci dulu ya, seperti serbuk gergaji atau pakai kokopit itu harus dicuci dulu, karena beberapa pohon ada getah yang merugikan untuk tanaman ya. Jadi harus dicuci dulu atau direndam di sungai. Kalau ada, taruh karung, rendam sungai, beres. Terus selanjutnya rootstock. Rootstock ini maksudnya batang bawah yang tujuannya nanti untuk digrafting atau diokulasi ya, atau disambung lah lebih mudahnya seperti itu. Jadi rootstock ini biasanya kalau yang ngetren sih Isabella, itu buat rootstock. Isabella, Caroline persentase keberhasilannya agak rendah, apalagi Yellow Belgian itu sangat rendah sekali. Kalau untuk batang bawah biasanya kita pakainya Isabella, Red Master, Caroline juga masih dipakai sih walaupun tidak terlalu banyak. Terus ini ada beberapa varian impor yang kita buat batang bawah. Yang penting di situ sudah terlihat bahwa perakarannya bagus. Nah, itu cocok untuk batang bawah juga. Persentase keberhasilan untuk daya rekatnya terhadap entres itu bagus. Itu yang biasanya kita pakai untuk batang bawah, juga tahan stres air. Oke, selanjutnya grafting. Grafting apa sih grafting tadi? Grafting ada okulasi, ada grafting. Kalau grafting itu perbanyakan bibit dengan cara menyambung dua jenis varietas. Kalau di sini lebih spesifiknya batang ya, masih bentuknya entres atau skion ya. Itu disambung bisa. Kalau grafting ini ada beberapa macam juga. Ada yang langsung disisipkan ke cutting tadi disisipi entres, jadinya grafting. Atau juga ada yang sistem ditumbuhkan dulu. Jadi ditumbuhkan dulu itunya untuk cabang banyak Isabella itu cabangnya biar membesar dulu. Kalau sudah seukuran dengan entres, kita potong, kita tancap, dan disisakan 1 atau 2 daun. Juga ada videonya, itu teknik grafting. Untuk selanjutnya ini ada okulasi dulu lah. Okulasi, kalau yang okulasi tadi tempelnya mata tunas ya, biasanya di batang yang batang yang sudah tua itu kita ambil mata tunasnya, kita tempel ke batang yang tua juga.
disisipkan. Nah, seperti itu namanya okulasi. Mungkin perbedaan okulasi dan grafting itu ya bentuk yang entresnya ada batangnya sama, cuma diambil mata tunasnya sama ada kulitnya gitu aja. Untuk ya kadang entresnya tadi entres atau skion ya, skion batang atas untuk digrafting pada rootstock. Nah itu untuk selanjutnya para-para, ada yang pakai sistem para-para, ada yang teralis. Nah kalau para-para itu di atas ya, seperti kanopi. Nah seperti ini, yang di atas ini bisa dikasih bawahnya, dikasih rambatan anggur lagi untuk penutup. Nah itu model para-para. Nah untuk teralis atau trellis itu ada yang bentuk Y di atas gitu, ada yang bentuk I langsung ada. Nah itu untuk teralis. Yang penting untuk rambatan anggur model seperti pagar gitu ya. Nah selanjutnya table grip. Table grip ini ada, kadang ada table grip, ada wine grip. Kalau table grip ini cenderung rasanya yang bisa manis ya, yang bisa dikonsumsi langsung, walaupun sebenarnya wine grip itu bisa dikonsumsi, cuma rasanya itu masam biasanya. Nah ini ada perbedaan dua tadi. Jadi kalau yang table grip itu biasanya untuk ya memang disuguhkan di meja gitu untuk dimakan langsung. Kalau untuk wine grip harus diproses terlebih dahulu dengan difermentasi gitu. Oke, biasanya kalau grafting kita pakainya parafilm. Nah, apa sih parafilm itu? Bahan sambung, bahan untuk sambung, untuk menutupi sambungan ya. Berbahan sim plastik atau lilin. Kadang juga dipakai untuk di medis ya. Nah itu untuk menutup bekas luka atau bekas suntikan. Itu kadang dikasih ada kayak kasanya dikit, terus ada parafilmnya itu untuk kalau untuk medis. Terus kita pakainya juga plastik wrap. Nah, plastik wrap yang biasa untuk plastik wrap itu biasa untuk bungkus buah atau makanan yang di restoran-restoran itu, untuk catering kadang itu untuk nutup itu pakai itu kadang plastik wrap itu. Terus juga lilin lebah. Nah lilin lebah itu ya memang lilin dari sarang lebah itu untuk dicelupkan, untuk mencelupkan graftingan, tapi tidak disarankan untuk batang yang muda. Jadi batang entresnya tua, batangnya bawah atau rootstocknya juga tua, itu dicelupkan lilin lebah itu memang lebih praktis, juga lebih bagus ya, karena sangat rapat, melindungi sangat rapat ya. Selanjutnya kordon, atau bisa disebut dengan batang sekunder yang primer, sekunder ya, kordon atau cabangnya ya. Kadang kan single kordon, double kordon itu batangnya itu ada dua. Kalau single satu, kalau double kordon ada dua. Jadi kayak T yang bentuk T gitu, ada yang kanan kiri, itu biasanya disebut kordon atau cabangnya ya, cabang sekunder ya. Lalu itu tadi sih primer, sekunder, tersier. Nah primer, kalau batang primer itu yang dari bawah itu, sambungan itu yang tumbuh itu primer. Dan nyamping biasanya dibuat double kordon tadi. Nah itu jadinya sekunder. Nah untuk yang dari sekunder T tadi ke atasnya itu tersier. Nah biasanya di tersier itu yang keluar calon bunga atau keluar bunga atau buahnya biasanya di situ memang. Oleh sebab itu pembentukan cabang itu sangat diperlukan sekali untuk perencanaan pembuahan ya. Terus ripening adalah proses pematangan buah. Jadi kadang juga variation perubahan warna gitu. Itu hampir mirip kan. Jadi kalau variation belum tentu dia matang ya, kalau berubah warna belum tentu matang, karena kadang masih sekitar 2 minggu lagi baru dipanen. Dormansi atau rest, dia tidak ada aktivitas pertumbuhan ya di situ.
Nah, biasanya di sini kalau di luar negeri itu karena musim salju dia dormansi, tidak ada aktivitas sama sekali, cahaya matahari juga tidak bisa masuk, batang kadang juga tertutupi es. Nah, itu saat dormansi dan setelah itu dilakukan proses pembuahan. Terus vigor pertumbuhannya cepat. Nah, ini beberapa jenis yang vigor, diantaranya ada double skipping juga termasuk vigor, manicure finger itu juga termasuk vigor ya. Kalau mungkin Jupiter pertumbuhannya agak lambat, cuma dia memang buahnya kadang malah duluan. Terus HST itu hari setelah tanam. Jadi kadang pemupukan 30 hari HST. Nah, pemupukan hari setelah tanam. Terus kalau HSG sebenarnya hampir sama sih, HST sama HSG, grounding ya. Hari setelah grounding sama hari setelah tanam itu sama aja lah. Terus kalau HSP itu biasanya pematangan 90 HSP atau 120 HSP atau 110 HSP. Nah, HSP itu hari setelah pruning. Kalau semama bunganya tidak sengaja muncul, nah itu dari keluar bunga itu kurang lebih ya sekitar di min 5 hari lah. Di min 5 hari bisa dihitung kurang lebih segitu untuk HSP nya, dan ditandai dengan warna bijinya itu berwarna mulai kecoklatan seperti itu. Kadang kalau ada yang bilang kok Ninel kok rasanya asem banget, nah kadang gini ya, di refraktometer itu nilainya tinggi belum tentu rasanya itu manis juga, karena kalau saya amati ada 2 karakter ya. Untuk yang pertama itu tidak berasa menjadi manis, ada yang dari rasanya asam menjadi manis. Nah, itu ada 2 rasa itu kalau saya merasakan ya, ada dari tidak berasa menjadi manis sama asam menjadi manis. Nah, biasanya kalau mungkin Ninel, biasanya Ninel kok rasanya ada malah, itu memang khasnya Ninel ada sedikit asam-asamnya. Memang kalau yang tidak suka asam mengganggu sih, tapi kalau yang suka rasa asam sedikit-sedikit gitu malah untuk penyegar ya, untuk penyegarnya malah. Oke, itu tadi istilah-istilah dari pengangguran. Juga selamat pada channel YouTube dari ILO ya. Nanti ada di videonya yang pemenangnya siapa. Silakan langsung menghubungi kami ya di nomor Sahabat Garden langsung di WhatsAppnya. Nanti kita kirimkan bibitnya. Oke, terima kasih telah menonton channel Sahabat Garden. Untuk kuisnya kali ini silakan komentar cara dari teman-teman untuk pemupukan pembuahan ya, dari teman-teman. Jadi silakan sebutkan pemupukannya apa aja, komposisinya, juga daerah masing-masing ya, maksudnya ketinggiannya di ketinggian berapa DPL ya. Terima kasih, nanti kita akan umumkan di video selanjutnya. Selamat ya untuk ILO 071. Selamat kepada pemenang. Silakan langsung WhatsApp ke nomor kita ya, yang ada di deskripsi nanti. Juga harus screenshot bahwa sudah subscribe channel Sahabat Garden.